Tadinya negeri ini adalah sebuah negeri yang memiliki buah-buahan yang melimpah dan selalu panen setiap waktu. Namun pada suatu hari, sebuah bencana melanda negeri ini. Bencana tersebut mengakibatkan segalanya menjadi hancur. Lebih buruk lagi, setelah tertimpa bencana, tanah di negeri itu menjadi rusak dan tidak bisa lagi ditanami buah-buahan seperti biasanya. Tanahnya hanya bisa ditanami 2 jenis pohon saja, yang sebenarnya kedua pohon itu hanya memberikan sedikit manfaat bagi manusia. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena kisah negeri ini ternukil dalam Al-Quran. Bahkan saking pentingnya dan syarat akan hikmah, nama kerajaan ini dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang azab kerajaan Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lauhul Mahfudz yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Penamaan Sabah diambil dari nama seorang raja pertama yang berkuasa di kerajaan itu. Raja ini bernama Sabah bin Yasjib bin Yarib bin Qahtan bin Hud. Ia memiliki beberapa keturunan yang menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu anaknya pergi ke arah Yaman, sedangkan 4 orang lainnya pergi menuju Syam. Adapun yang menuju ke arah Yaman adalah Laham, Judzam, Azd, dan Amilah. Sedangkan yang menuju ke Syam adalah Al-Azd, Al-Asariyun, Himyar, Mazij, Anmar, dan Kindah. Menurut sebuah riwayat ahli sejarah, sebelum Ratu Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman, ia dan rakyatnya menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Namun, setelah Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman, ia mengikuti syariat Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Balkis beriman dan tidak lagi menjadi seorang penyembah matahari, banyak rakyatnya yang ikut beriman. Mereka mulai meninggalkan penyembahan kepada matahari dan hanya menyembah Allah Tuhan semesta alam. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri dan aku berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Quran Surat An-Naml ayat 24. Setelah penduduk negeri Sabah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan berbagai macam kenikmatan dan rezeki yang luar biasa kepada negeri itu. Setidaknya ada 4 rezeki besar yang Allah limpahkan ke negeri Sabah. Yang pertama, negeri Sabah memiliki udara yang sangat bersih dibandingkan udara di tempat lainnya. Saking bersihnya udara ini, jika ada orang yang sakit, lalu dibawa masuk ke negeri Sabah, hanya untuk berdiam diri dan menghirup udaranya, niscaya orang itu akan berangsur-angsur sembuh. Udara di negeri Sabah tidak hanya bersih, tetapi juga dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Karena tingkat kebersihannya yang sangat tinggi, jika ada seseorang yang memiliki penyakit yang disebabkan oleh hewan seperti kutu atau penyakit kulit lainnya, kutu-kutu tersebut akan mati dan badan penderitanya akan menjadi bersih dari hewan-hewan itu. Yang kedua, karena memiliki udara yang bersih, di negeri Sabah tidak ada hewan-hewan seperti tikus, kalajengking, rayap, nyamuk, kututu, dan lain-lain. Bahkan, jika hewan-hewan serangga itu secara tidak sengaja masuk ke negeri Sabah, maka mereka akan langsung mati. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki berupa harta yang melimpah. Masyarakat di negeri Sabah tidak ada yang miskin. Hampir semuanya adalah orang yang kaya raya. Sampai-sampai di negeri itu tidak ada kasus tindak kejahatan seperti pencurian atau perampokan. Negeri Sabah terkenal sebagai negeri yang aman dan tentram. Yang keempat adalah negeri Sabah memiliki hasil pertanian yang luar biasa. Di sana terdapat semua jenis buah-buahan dan sayuran yang bisa dipanen setiap hari. Tidak hanya itu, hasil pertanian di negeri itu pun memiliki kualitas yang luar biasa. Ukuran buah-buahannya lebih besar dan rasanya sangat kuat. Misalnya, jika seseorang menanam semangka di sana, maka ukurannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan semangka yang ditanam di wilayah lain. Karena memiliki hasil pertanian yang melimpah, buah-buahan dan sayur-sayuran dari negeri Sabah banyak dibeli oleh para pedagang yang datang dari berbagai daerah. Di sana tidak ada istilah buah musiman karena semua tanaman dapat berbuah sepanjang tahun. Bahkan diceritakan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam kebun dan membawa sebuah keranjang kosong, saat ia keluar dari kebun, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan, meskipun ia tidak bersusah payah untuk memetiknya. Teman-temanku seiman, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di antara kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Saba ayat 15. 2 kebun yang disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki ukuran yang sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara 2 gunung di daerah yang bernama Marib. Tanah di daerah itu sangat subur dan mampu menghasilkan buah-buahan dengan cepat. Dalam riwayat Al-Qusyairi, disebutkan bahwa penyebutan 2 kebun dalam Al-Quran bukan berarti jumlah kebunnya hanya 2 saja, melainkan yang dimaksud adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kiri dan kanan lembah tersebut. Kebun-kebun itu sangat banyak dan memiliki berbagai jenis buah serta sayuran yang beragam. Sobat Lauhul Mahfudz yang dimuliakan Allah, sebelumnya para petani di negeri Saba sering mengalami gagal panen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan air yang mengaliri sawah dan perkebunan mereka. Di negeri itu hanya ada 1 sumber air, yaitu sebuah sungai yang cukup besar yang mengalir di sekitar negeri Saba. Namun, aliran sungai itu sangat jauh dari perkebunan, sehingga airnya tidak dapat mencapai lahan pertanian. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk membuat sebuah sistem irigasi. Mereka membangun sebuah bendungan besar di sungai tersebut. Bendungan besar ini mampu menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Kini bendungan itu terkenal dengan ukurannya yang luar biasa, yaitu memiliki panjang 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter. Bendungan yang megah ini diperkirakan dibuat pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Dalam beberapa kitab sejarah disebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yasjib. Namun, dalam buku-buku tafsir, disebutkan bahwa bendungan ini dibangun oleh Ratu Balkis. Saat itu, terjadi pertikaian di antara masyarakatnya yang saling berebut air, bahkan hingga terjadi pembunuhan. Maka, Ratu Balkis pun berinisiatif untuk membangun sebuah bendungan agar air dapat menyebar secara merata ke seluruh masyarakat negeri Saba. Dari bendungan inilah seluruh masalah pertanian dan perkebunan yang kekurangan pasokan air perlahan-lahan hilang. Negeri itu pun berubah menjadi hamparan kebun hijau dengan hasil panen yang luar biasa banyak. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Quran Surat Saba ayat 18. Menurut salah satu syekh, terjemahan dari ayat tersebut adalah bahwa pada zaman dahulu, orang-orang negeri Saba sering melakukan safar ke Syam. Untuk menuju negeri Syam, hanya ada 1 jalan saja, dan di kanan serta kiri jalannya terdapat kebun buah yang berjejer. Kebun-kebun itu dipenuhi oleh buah-buahan, sehingga setiap orang yang melakukan safar atau perjalanan, baik siang maupun malam hari, tidak perlu membawa bekal makanan ataupun minuman. Mereka bisa mengambil semua buah di kebun itu secara gratis dan juga diperbolehkan minum dari aliran air yang ada di sekitar kebun tersebut. Bahkan, tidak hanya itu, keamanan di jalur ini pun terjamin. Mereka yang melakukan safar di jalur itu tidak perlu takut akan musuh dan tidak perlu khawatir dengan rasa lapar serta haus. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Sobat Lauhul Mahfudz yang dimuliakan Allah, sebelum Ratu Balkis bertauhid atau menyembah hanya kepada satu Tuhan, kaum Saba dulunya menyembah matahari dan bintang. Namun, setelah Ratu Balkis mengikuti risalah Nabi Sulaiman, seluruh rakyatnya pun mengikutinya. Sehingga, satu negeri itu bertobat bersama-sama untuk bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mulai bertauhid, banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum Saba. Mereka dilimpahkan harta yang begitu banyak, tetapi perlahan-lahan mereka mulai terlena dan lupa bahwa semua kenikmatan yang mereka miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring waktu, orang-orang mulai kembali kepada agama nenek moyang mereka dan meninggalkan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menurunkan azab kepada mereka. Allah mengutus sebanyak 13 nabi kepada kaum Saba untuk mengingatkan mereka,
Tetapi semua nabi itu didustakan oleh kaum Saba. Mereka tidak mau kembali kepada jalan yang benar dan terus-menerus melakukan kedurhakaan. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan negeri Saba dengan menurunkan banjir besar yang dikenal dengan sebutan banjir Al-Arim. Terdapat beberapa versi mengenai sebab hancurnya bendungan tersebut. Riwayat pertama oleh Ibnu Asyur bahwa bendungan itu jebol akibat perang saudara yang terjadi di antara kaum Saba. Karena mereka sibuk bertikai, mereka tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bendungan tersebut. Ada juga kemungkinan lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyur, yaitu bahwa bendungan itu sengaja dirusak oleh musuh-musuh kaum Saba yang iri melihat kemakmuran mereka. Penyebab kedua disebutkan dalam hampir seluruh buku tafsir, yaitu bahwa kehancuran bendungan disebabkan oleh tikus. Tikus-tikus ini memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada tikus pada umumnya. Diriwayatkan bahwa ukuran tubuh tikus ini hampir sebesar kucing. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus tikus-tikus tersebut untuk menggerogoti bendungan hingga berlubang. Karena bendungan pada zaman dahulu tidak terbuat dari semen seperti sekarang ini, melainkan dibuat dari bahan kayu, maka tikus-tikus itu dengan mudah menggerogotinya hingga berlubang. Namun yang jelas, kehancuran bendungan itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi. Sobat Lauhul Mahfudz yang dimuliakan Allah, kehancuran bendungan itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Ketika bendungan itu jebol, air yang selama ini ditampung di sana tumpah ke segala arah dan merusak apapun yang ada di sekitarnya. Akhirnya, seluruh negeri Sabah hancur akibat banjir besar tersebut. Semua kebun-kebun mereka pun ikut hancur. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Kenikmatan yang selama ini mereka bangga-banggakan semuanya hilang diterjang air banjir dari bendungan. Tidak ada lagi raut wajah kesombongan di masyarakat negeri Sabah. Akhirnya, mereka pun menyadari kesalahan mereka bahwa selama ini mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Lauhul Mahfudz yang dimuliakan Allah, setelah air banjir surut, kebun-kebun yang mereka banggakan dan menjadi sumber utama penghidupan, kekayaan, dan kekuatan mereka semuanya hancur tak bersisa. Mereka pun mulai mencoba menanam kebun itu dengan tanaman serupa sebelum hancur diterjang air banjir. Tapi ternyata, teman-teman semua, tanaman buah-buahan yang mereka tanam itu tak lagi bisa tumbuh seperti dulu lagi. Setiap kali mereka menanam, maka tumbuhannya akan langsung rusak dan layu. Dan kami gantikan kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel, dan sedikit dari pohon cedar. Quran Surat Saba ayat ke-16, artinya setelah banjir di wilayah itu, hanya ada dua jenis pohon saja yang bisa tumbuh di sana. Dua jenis pohon ini adalah pohon yang hanya memiliki sedikit manfaat bagi manusia. Yang pertama adalah pohon asel. Itulah pohon sejenis pohon cemara. Kita tahu bahwa pohon cemara hanya bisa digunakan kayunya saja. Dan itu pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa dipanen. Yang kedua adalah pohon cedar. Itu adalah pohon bidara, dan buah dari pohon bidara memiliki rasa yang sangat pahit sehingga manfaatnya pun sedikit, seperti pohon cemara tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan semua kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan tersebut dengan kedua jenis pohon yang manfaatnya sangat sedikit. Itu dikarenakan kekufuran dari kaum ini. Teman-temanku seiman, dalam keadaan seperti itu, kaum Saba tidak bisa bertahan, sehingga hancurlah kerajaan Saba pada saat itu. Para sejarawan memperkirakan kehancuran negeri Saba terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi. Karena runtuhnya kerajaan Saba, banyak orang saat itu yang terpaksa harus berhijrah. Dan demikianlah kami tidak mengazab melainkan kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Saba ayat ke-17. Sungguh mengerikan kisah tentang kehancuran negeri Saba ini. Mereka semua kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya turunlah azab kepada kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran dan bahkan memberi nama surat yang memuat kisah mereka, yaitu Surat Saba.
Ini agar manusia terus mengingat dan bisa mengambil hikmah dari kisah runtuhnya negeri Sabah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surat Sabah ayat ke-19. Lalu, di manakah letak negeri Sabah itu sendiri? Pertanyaan ini telah menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan sejarawan, ahli tafsir, dan arkeolog. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa negeri Sabah terletak di wilayah selatan Jazirah Arab, tepatnya di Yaman. Pendapat ini diperkuat oleh tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari yang menyebutkan bahwa kerajaan Sabah berpusat di kota Marib, sebuah daerah yang terkenal dengan bendungan raksasa yang menjadi simbol kejayaan mereka. Kota ini berada di antara pegunungan yang subur dan terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan Arab, India, dan Afrika. Dalam Al-Quran, negeri Sabah digambarkan sebagai negeri yang makmur, subur, dan dipenuhi dengan kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan dalam jumlah yang melimpah. Sistem irigasi mereka begitu maju, hingga air dapat disalurkan ke berbagai lahan pertanian dengan sangat baik. Bahkan, saking melimpahnya hasil bumi di negeri Sabah, orang-orang tidak perlu bersusah payah untuk bercocok tanam. Mereka cukup berjalan melewati kebun dan memetik buah tanpa harus melakukan banyak usaha. Inilah gambaran negeri yang penuh berkah, yang dijaga oleh Allah selama penduduknya masih beriman dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Namun, setelah penduduk Sabah berpaling dari keimanan dan kufur terhadap nikmat Allah, negeri itu dihancurkan oleh Sail al-Arim, banjir besar yang meruntuhkan bendungan mereka dan mengubah tanah yang subur menjadi tandus. Tidak ada lagi kebun-kebun yang rimbun, tidak ada lagi sungai yang mengairi ladang-ladang mereka, dan tidak ada lagi kemakmuran seperti yang mereka nikmati sebelumnya. Yang tersisa hanyalah tanah yang kering dan keras, serta dua jenis pohon yang tidak memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai Sabah, apakah itu nama sebuah tempat atau seorang tokoh? Beliau menjawab bahwa Sabah nama seorang lelaki yang memiliki 10 orang anak. Dari mereka lahirlah bangsa Arab. Hadits ini menunjukkan bahwa nama Sabah bukan hanya sekadar nama geografis, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan sejarah perkembangan bangsa Arab. Sabah bukan sekadar wilayah, tetapi juga merujuk pada keturunan seorang tokoh besar yang kemudian berkembang menjadi suku-suku besar di Jazirah Arab. Sejarah mencatat bahwa peradaban Sabah memiliki pengaruh yang besar dalam dunia perdagangan. Mereka menguasai jalur perdagangan antara India, Afrika, dan dunia Arab. Komoditas utama mereka adalah rempah-rempah, emas, dan kemenyan yang sangat berharga di dunia kuno. Pelaut-pelaut Sabah sering berlayar jauh, membawa barang dagangan mereka ke negeri-negeri yang jauh, bahkan hingga ke wilayah Mesir dan Roma. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bangsa petani, tetapi juga pedagang ulung yang memiliki pengaruh besar di dunia saat itu. Bukti arkeologi juga mendukung hipotesis bahwa Sabah terletak di Marib, Yaman. Reruntuhan bendungan kuno yang ditemukan di sana menunjukkan bahwa wilayah tersebut memang pernah memiliki sistem pengelolaan air yang maju. Bahkan, hingga saat ini, sisa-sisa bendungan Marib masih dapat ditemukan, menjadi saksi bisu dari peradaban yang pernah berjaya di masa lalu. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kaum Sabah memiliki tanda-tanda kebesarannya di antara kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini mengisyaratkan betapa makmurnya negeri itu sebelum kehancuran menimpa mereka. Namun, ada pula teori lain yang menyebutkan bahwa negeri Sabah bisa saja mencakup wilayah yang lebih luas, tidak hanya terbatas di Marib, Yaman. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa pengaruh Sabah meluas hingga ke wilayah Afrika Timur, khususnya Ethiopia dan Eritrea. Hal ini didasarkan pada hubungan dagang yang erat antara Yaman dan Afrika Timur, serta beberapa prasasti kuno yang menunjukkan adanya koloni Sabaean di wilayah tersebut. Bahkan, ada yang meyakini bahwa keturunan dari Ratu Balkis, penguasa terkenal dari negeri Sabah, juga menyebar hingga ke wilayah Afrika dan membentuk dinasti-dinasti baru di sana. Beberapa catatan sejarah juga menyebutkan bahwa setelah kehancuran negeri Sabah, banyak penduduknya yang bermigrasi ke berbagai wilayah lain, membentuk komunitas baru di tempat-tempat yang jauh dari tanah asal mereka.
Sebagian dari mereka pindah ke wilayah utara Arab, membangun kerajaan-kerajaan baru yang kemudian berkembang menjadi kekuatan besar di Jazirah Arab. Inilah sebabnya mengapa pengaruh Sabah masih dapat ditemukan dalam budaya dan sejarah bangsa Arab hingga saat ini. Dengan demikian, meskipun letak utama negeri Sabah diyakini berada di Ma'rib, Rib, Yaman, tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruhnya meluas ke berbagai wilayah lain. Yang pasti, negeri ini pernah menjadi simbol kemakmuran dan kejayaan sebelum akhirnya runtuh sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Negeri Sabah bukan sekadar kisah sejarah, tetapi juga peringatan bagi setiap orang bahwa kejayaan dan kekayaan tidaklah abadi jika manusia lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk lebih banyak kisah yang penuh hikmah, terus ikuti channel Lauhul Mahfudz. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.